Kalau untuk CKG ini sendiri, rata-rata pasien itu sebenarnya mereka mau untuk tahu mereka perlunya itu apa, tapi kesibukan mereka itu yang membuat mereka tidak mempedulikan pemeriksaan ini. Mereka sangat senang karena mereka tidak tahu ternyata selama ini banyak yang bisa diselesaikan di puskesmas. Saya harap masyarakat setelah ini tahu manfaat dari program pemerintah ini, niat dan motivasi masyarakat untuk mengunjungi puskesmas itu lebih meningkat. Hai sahabat Sinergi Indonesia, saat ini saya berada di Puskesmas Tarus, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di sini program cek kesehatan gratis atau CKG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah. Sudah hadir bersama kita salah satu dokter dari Puskesmas Tarus. Sehat dok, apa kabar? Baik, perkenalkan nama saya Dr. Novela Verona Tanuat, biasa disapa Dr. Novela. Saya bertugas sebagai dokter umum sekaligus merangkap sebagai kepala puskesmas di Puskesmas Tarus. Baik. Dokter, program CKG ini udah berjalan dari jam berapa tadi dok, hari ini? Kalau hari ini masyarakat sudah mengambil nomor antrian itu dari jam 4:30 pagi, tetapi pelayanan baru kami mulai di jam 7:30 pagi. 7:30 pagi. Itu dari 4:30 itu kondisi udah ramai dok di sini atau? Kalau 4:30 tadi pagi tidak terlalu ramai, baru 1-2 masyarakat yang ke sini untuk ambil nomor antrian karena kami berlakukan 1 kakak, Ya. 1 nomor antrian. Berarti dia bisa datang beserta suami atau istri dan anak-anak begitu ya? Kalau untuk mengambil nomor antrian bisa salah satunya, tetapi pada saat kami memulai pemeriksaan diwajibkan untuk seluruh yang masih tinggal bersama dalam satu rumah wajib hadir supaya kami lakukan pemeriksaan 1 kali pemeriksaan. Oke. Di lapangan sendiri selama ini ada nggak keluhan dari pasien yang ternyata mereka baru menemukan hasilnya saat CKG dok? Hampir semua, terutama kepala keluarga, kaum bapak, itu rata-rata baru ketahuan waktu melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Di mana rata-ratanya itu banyak yang baru tahu bahwa ternyata selama ini ada hipertensi karena mereka memang memiliki faktor resiko merokok karena rata-rata di sini masyarakatnya itu petani. Jadi mereka lebih sering untuk merokok waktu ke ladang maupun ke sawah. Nah, itu merupakan salah satu faktor resiko di mana untuk terjadinya hipertensi. Jadi mereka baru tahu bahwa ternyata selama ini tensi mereka tinggi karena mereka juga tidak pernah ke pustu maupun posyandu pun tidak pernah. Begitupun sakit gula. Mereka tahu bahwa mereka ada kakinya luka yang sukar sembuh, tetapi karena pikir kesibukan, mereka tidak pernah periksa. Jadi di mana saat ini diharuskan harus periksa darah, baru kami tahu bahwa gulanya bisa sampai 400, 500, dan kalau sudah dapat seperti itu, kami mau tidak mau harus langsung kasih obat, karena tidak mungkin kita membiarkan pasien, jadi langsung kita obati, tetapi sulitnya itu pada masyarakat adalah mereka sulit untuk kembali untuk evaluasi lagi, jadi saat sudah selesai, hilang mereka. Terus kalau terhadap pasien ibu hamil mungkin dok, itu ada cerita lain? Kalau untuk ibu hamil, kami kan pelayanan ibu hamilnya itu rutin, baik di posyandu maupun pustu puskesmas maupun di poli KIA-nya sendiri. Jadi sebegitu pasien ibu hamil itu datang, kontak pertama kali dengan nakes, pasti kami langsung lakukan triple eliminasi. Dan semua data itu yang ada pada rekam medik elektronik itu nanti kami langsung copy paste ke dalam Sehat Indonesia. Kalau untuk lansia maupun balita? Kalau untuk lansia sendiri banyak juga yang kami lakukan kunjungan rumah karena sakitnya yang sudah berat, ada sakit gula, sakit hipertensi yang mereka tidak pernah tahu, mereka sudah tahu tapi mobilisasinya yang susah, dan itu kami kunjungan rumah. Jadi ada PJ lansia, nanti mereka kunjungan rumah, kemudian ataukah pasien yang mengalami kebutaan, disabilitas, itu kita kunjungan rumah. Baik. Berarti yang disabilitas juga dilakukan kunjungan ke rumah ya dok? Tapi hanya di sekitaran puskesmas ini atau
di satu kabupaten? Tidak, kami di wilayah kerja Puskesmas Tarus. Kami lakukan kunjungan rumah. Nanti kan kami penanggung jawabnya kerjasama dengan penanggung jawab di masing-masing pustu Puskesmas maupun Polindes. Jadi sama-sama turun di sore hari. Oke, siap. Selain semua tadi dok, ada nggak kayak cerita yang paling berkesan menurut dokter sendiri selama menangani pasien CKG? Kalau untuk CKG ini sendiri, rata-rata pasien itu sebenarnya mereka mau untuk tahu mereka perlunya itu apa, tapi kesibukan mereka itu yang membuat mereka tidak mempedulikan pemeriksaan ini. Kemudian yang berikut, mereka tuh rata-rata masyarakat karena petani, mereka hanya bisa di sore dan malam hari, sedangkan kita jam kerjanya terbatas. Betul. Nah, itu yang kami sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi masih juga miss di situ. Hal yang paling bagus yang kami dapat itu, kalau kami kan di sini ada beberapa penanggung jawab program. Jadi untuk kesehatan mata maupun telinga, kami ada kerjasama dengan yayasan. Jadi waktu turun seperti kegiatan ini, kami dapat pasien-pasien katarak begitu atau gangguan penglihatan, pendengaran, kami langsung meminta identitas. Jadi nanti kami panggil mereka untuk kita akomodir untuk bawa mereka ke rumah sakit, dan itu sangat terbantu. Kita kerjasama dengan Yayasan Tanpa Batas, di mana mereka mengakomodasi semua, jadi masyarakat lebih senang. Dan masyarakat begitu mereka tahu bahwa katarak itu bisa dioperasi dan operasinya tidak lama, sangat singkat, bisa langsung pulang, dan mereka bisa lihat kembali, itu mereka sangat senang. Kemudian juga ada beberapa hal lagi seperti para kaum wanita, di mana ada deteksi dini, baik kanker payudara maupun leher rahim. Itu banyak yang belum tahu. Jadi kami sudah berupaya masuk lewat gereja-gereja, karena di sini mayoritasnya Kristen maupun Katolik. Jadi kami berusaha masuk lewat gereja-gereja, dan di situ mereka membuka peluang. Jadi kita ada kerjasama dengan perempuan, kaum perempuan. Jadi di situ ada manfaatnya. Mereka mau kerjasama dan mereka bersedia untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan itu banyak yang senang ya? Iya, karena ada yang senang tapi ada juga yang sedih karena ketahuan bahwa selama ini ada bibit kanker yang ada dalam leher rahim, dan itu segera kita tindak lanjuti karena kami punya alat krioterapi. Jadi langsung kami tindak lanjuti. Setelah itu kalau misalnya dia luas, kami langsung lakukan rujukan, dan itu sangat membantu. Perasaan pasien tersebut dok di saat langsung ditangani, perasaan mereka seperti apa? Mereka sangat senang karena mereka tidak tahu ternyata selama ini puskesmas tuh banyak yang bisa diselesaikan di puskesmas. Mereka berpikir selama ini nanti ke puskesmas dikasih rujukan lagi, harus ke rumah sakit. Jadi mereka sangat diperumit. Jadi buat mereka sangat lama. Jadi itu yang buat mereka tidak mau langsung datang ke puskesmas. Dengan adanya kegiatan seperti ini, mereka tahu bahwa ternyata ada beberapa hal yang bisa selesai di puskesmas. Begitu. Ada nggak pesan untuk masyarakat, khususnya di kawasan Puskesmas Tarus ini, untuk mau melakukan cek kesehatan gratis? Untuk masyarakat Kupang Tengah, lebih baik melakukan pencegahan daripada pengobatan. Jadi saya harap masyarakat setelah ini tahu manfaat dari program pemerintah ini. Program pemerintah kan baik, maksudnya supaya lebih baik cepat ketahuan dan cepat ditangani. Jadi saya harap setelah ini niat dan motivasi masyarakat untuk mengunjungi puskesmas itu lebih meningkat. Terima kasih dokter. Pada kesempatan kali ini, program cek kesehatan gratis menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Lewat deteksi dini dan edukasi kesehatan, diharapkan masyarakat bisa lebih cepat mengetahui kondisi kesehatannya dan mendapat penanganan yang tepat. Terima kasih dokter sudah berbincang bersama kami pada hari ini. Sampai jumpa di episode Sinergi Indonesia berikutnya. Terima kasih dokter.